Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fatur Rahman dengan nomor pokok mahasiswa 225030054. Kali ini saya akan membacakan atau mengulas kembali novel yang berjudul Azab dan Sengsara karya Marari Siregar yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1920. Lalu ada novel yang berjudul Bumi Manusia karya Pramudia Ananta yang diterbitkan oleh Hasta Mitra pada tahun 1980. Dan yang terakhir saya akan membacakan puisi yang berjudul Ibu karya Mustofa Bisri. Novel yang berjudul Azab dan Sengsara karya Marari Siregar dianggap sebagai pemula dalam kehidupan prosa Indonesia modern. Novel Azab dan Sengsara ini ditulis berdasarkan pengalaman dan pengamatan Marari Siregar sejak masa kecil. Dalam novel ini, Marari Siregar sering menyisipkan nasihat-nasihat langsung kepada pembacanya. Nasihat ini tidak ada hubungannya dengan kisah tokohnya, karena maksud pengarang menyusun buku ini sebetulnya untuk menunjukkan adat dan kebiasaan yang kurang baik kepada bangsanya. Dalam novel Azab dan Sengsara ini, Marari Siregar juga menceritakan bagaimana perjuangan tokoh Maryamin untuk membebaskan dirinya dari penderitaan kawin paksa. Kejadian tersebut dapat dilihat pada bagian cerita saat Maryamin berani mengajukan gugatan cerai agar ia terbebas dari penderitaan pernikahannya. Pada bagian cerita tersebut, maksud dan tujuan Marari Siregar adalah menggugah para pembaca tentang penderitaan akibat kawin paksa. Secara keseluruhan, Azab dan Sengsara memiliki ciri-ciri seperti angkatan 20-an pada umumnya, yakni menguatnya kesadaran individu dan menipisnya kesadaran adat. Dalam novel Azab dan Sengsara ini membahas kebiasaan adat yang sesuai pada masa itu, yakni masalah mengenai adat, misalnya perkawinan, perceraian, dan masalah sosial lainnya. Pertentangan antara kaum tua dan kaum muda pun juga terlihat dalam karya masa ini. Salah satu contoh pada novel Azab dan Sengsara ini adalah orang tua Aminuddin yang tidak menyetujui keputusan Aminuddin untuk menikahi Maryamin karena perbedaan status sosial. Buku novel ini bercerita tentang perjalanan seorang tokoh bernama Minke. Minke adalah salah satu anak pribumi yang sekolah di HBS. Pada masa itu, yang dapat masuk ke sekolah HBS adalah orang-orang keturunan Eropa. Minke adalah seorang pribumi yang pandai. Ia sangat pandai menulis. Tulisannya bisa membuat orang sampai terkagum-kagum dan dimuat di berbagai koran Belanda pada saat itu. Sebagai seorang pribumi, ia kurang disukai oleh siswa-siswi Eropa lainnya. Minke digambarkan sebagai seorang revolusioner di buku ini. Ia berani melawan ketidakadilan yang terjadi pada bangsanya. Ia juga berani memberontak terhadap kebudayaan Jawa yang membuatnya selalu di bawah. Selain tokoh Minke, buku ini juga menggambarkan seorang nyai yang bernama Nyai Ontosoroh. Nyai pada saat itu dianggap sebagai perempuan yang tidak memiliki norma kesusilaan karena statusnya sebagai istri simpanan. Statusnya sebagai seorang nyai telah membuatnya sangat menderita karena ia tidak memiliki hak asasi manusia yang sepantasnya. Tetapi yang menariknya adalah Nyai Ontosoroh sadar akan kondisi tersebut sehingga dia berusaha keras dengan terus-menerus belajar agar dapat diakui sebagai seorang manusia. Nyai Ontosoroh berpendapat untuk melawan penghinaan, kebodohan, kemiskinan, dan sebagainya hanyalah dengan belajar. Minke juga menjalin asmara dan akhirnya menikah dengan Annelies, anak dari Nyai Ontosoroh dan Tuan Malena. Melalui buku ini, Pram menggambarkan bagaimana keadaan pemerintahan kolonialisme Belanda pada saat itu secara hidup. Pram menunjukkan betapa pentingnya belajar. Dengan belajar dapat mengubah nasib. Seperti di dalam buku ini, Nyai yang tidak bersekolah dapat menjadi seorang guru yang hebat bagi siswa HBS dan Minke. Bahkan pengetahuan si Nyai itu yang didapat dari pengalaman, dari buku-buku, dan dari kehidupan sehari-hari ternyata lebih luas dari guru-guru sekolah HBS. Ibu karya Mustofa Bisri. Kaulah gua teduh, tempatku bertapa bersamamu. Sekian lama kau kawah, dari mana aku meluncur dengan perkasa. Kau bumi
yang tergelar lembut bagiku. Melepas lelah dan nestapa, gunung yang menjaga mimpiku siang dan malam. Mata air yang tak berhenti mengalir membasahi dahagaku. Telaga tempatku bermain, berenang dan menyelam. Kaulah ibu, laut dan langit yang menjaga lurus horizonku. Kaulah ibu, mentari dan rembulan yang mengawal perjalananku mencari jejak surga di telapak kakimu. Tuhan, aku bersaksi, ibuku telah melaksanakan amanatmu, menyampaikan kasih sayangmu, maka sayangilah ibuku seperti kau menyayangi kasih-kasihmu yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, itulah penampilan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan penampilan dari saya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.